Shalom, selamat hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan menerima votum dan salam. Namun sebelum itu, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Kita masuk dalam votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Kami silakan kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau menyerahkan diri kita dalam doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari kita rendahkan diri kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam hidup yang telah kami jalani. Anugerah Tuhan sungguh kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan kami dan kejahatan kami, sudah sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun ketika kami yakin pada-Mu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan segala dosa kami memohon ampun kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama. Kami memohon kiranya Tuhan meninggalkan sejahtera-Mu, memimpin kami untuk selalu berjalan di dalam terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pembacaan untuk kita pada minggu hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 32 ayat pertama sampai yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 32 ayat pertama sampai yang ke-14. Di bawah perikop
anak lembu emas. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa yang telah memimpin kami dari tanah Mesir, tidak kami tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dan dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menurunkan engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kupimpin keluar dari Mesir telah merusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi suatu bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk baru bagi sekalian orang percaya. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255,
Firman-Mu kupegang selalu. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh dalam sukacita kita, walaupun kita sebagian masih berada di rumah, tapi itu tidak mengurangi sukacita berkat yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sebelum kita dengarkan firman Allah, kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah sumber kehidupan, baik kehidupan kami. Kami merindukan kehidupan Allah terus mengalir dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, supaya aliran kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk dengarkan akan firman. Bapa, sebelum kami dengarkan firman, urapan kuasa-Mu merapi kami, urapan kuasa-Mu menuntun bimbing kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan seluruh sidang jemaat mendengar, agar firman yang kami dengar dapat kami pahami dan kami mengerti, dan dapat kami lakukan, sehingga firman-Mu itu akan hidup, berkarya dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kembali firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan sebagai dasar paham firman Tuhan pada minggu ini. Itu dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 22. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat 1-14 yang demikian beritanya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk binasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata padanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang sering saya katakan, bahwa Yesus mengajar murid-muridnya dan mengajar orang-orang untuk percaya kepada Yesus dengan berbagai cara. Dan banyak pengajaran-pengajaran Yesus disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Hari ini dalam firman Tuhan, Yesus pun kembali mengajar dengan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang mau mengadakan sebuah perjamuan, apa yang mereka lakukan? Yang pertama tentunya, ia tidak mau malu dengan tamu-tamu yang diundangnya. Sehingga ia menyiapkan sedemikian rupa perjamuan itu supaya dia bisa menjamu tamu-tamunya dengan baik dan tamu-tamunya akan merasa senang. Itu biasanya sebuah keinginan daripada seorang yang mengadakan sebuah pesta atau perjamuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam perumpamaan ini, Tuhan membuat sebuah perumpamaan tentang perjamuan. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan kasih-Nya. Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan kasih sayang-Nya, dengan kebaikan-Nya. Ia menyiapkan semuanya bagi kita semuanya. Ia sudah menyiapkan keselamatan, Ia sudah menyiapkan penebusan, Ia sudah menyiapkan pengorbanan yang luar biasa untuk menyelamatkan kita semua. Dan kita bersama-sama digambarkan dalam perumpamaan ini, seorang raja yang membuat perjamuan itu, yaitu Allah itu sendiri. Sedang hamba-hambanya itulah para nabi. Dan orang yang mau diundang adalah semua orang-orang yang percaya. Itulah orang-orang yang sudah digambarkan tamu undangan. Mereka semuanya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia sering juga digambarkan walaupun mereka sudah orang-orang dipilih. Umat-umat Israel, gambaran ini disampaikan dan bahkan secara khususnya juga bagi para imam ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang yang sudah diundang, orang yang sudah mendapatkan kasih setia Allah yang luar biasa. Tapi mereka kadangkala dalam kehidupan mereka sering tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan Tuhan. Kasih sukacita, kasih keselamatan, kasih pengharapan, kasih penebusan, pengorbanan diberikan Allah tidak terlalu diindahkan. Sehingga mereka menganggap apa yang dibuat oleh Allah itu adalah hal yang biasa, padahal hal yang luar biasa. Sehingga mereka akan mau merespon
apa yang dibuat oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini digambarkan ketika segala sesuatu sudah disiapkan oleh Allah, perjamuan kasih-Nya yang sudah disiapkan oleh Allah. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memberitahukan kepada semua orang-orang yang sudah diundangnya, tapi mereka tidak ada yang datang. Mereka tidak mau datang dengan berbagai alasan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah gambaran kehidupan manusia. Kehidupan manusia kadang-kala sering hanya mementingkan dirinya. Bahkan ia tidak mau mendengar undangan-undangan kasih Allah. Kita bersama-sama sebenarnya dalam gambaran nas ini. Kita orang-orang yang sudah percaya, orang yang sudah pilih, berarti kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah tamu-tamu Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Tuhan sudah begitu sabar, ia menyiapkan segala sesuatunya, ia menunggu, ia mengundang kita, ia menunggu respon kita. Tapi ketika ia tidak datang, dan bahkan ketika ia melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Allah, yang dikatakan raja ini, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran kehidupan. Bagaimana umat-umat pilihan Allah, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, ketika mereka tidak mengindahkan, mereka juga dapat mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan kehidupan umat-umat Israel. Dalam bacaan yang pertama tadi, kita melihat bagaimana kehidupan umat-umat Israel. Umat-umat Israel yang sudah mendapatkan pengasihan Allah, sudah dihantarkan, sudah dikeluarkan dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian. Tapi mereka masih menggerutu. Mereka menyalahkan Tuhan, dan bahkan ketika Musa harus menerima 10 perintah karena agak lambat, mereka memaksa Harun membuat tuan, dan mereka akhirnya membuat tuan yang dituang dari emas dalam bentuk patung lembu emas yang menggambarkan adalah dewa Baal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini gambaran betapa keras hati mereka. Tuhan sudah baik, tapi mereka justru meniadakan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan lagi kehidupan dari Tuhan, tapi justru mereka malah menyembah kepada Baal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kehidupan umat Israel yang pernah mengalami pembuangan, bahkan dalam cerita Lot, Sodom dan Gomora dibinasakan, karena mereka sama sekali tidak mengindahkan kehidupan dari Tuhan. Bahkan dalam kehidupan Lot, pada saat itu sampai Abraham tawar-menawar dalam doa syafaatnya, yang terakhir dikatakan oleh Allah, ketika di Sodom dan Gomora ini ada 5 orang yang percaya pada Tuhan, Sodom dan Gomora tidak akan bumi hanguskan. Tapi yang ternyata yang ketemu adalah hanya ada 4 orang, dan akhirnya di bumi hanguskan oleh murka Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi dengan walaupun sudah demikian, Tuhan tidak berhenti. Ia tetap menyatakan kasih-Nya dengan gambaran. Maka sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah kembali hamba-hamba itu, dan
dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Tapi ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama diharapkan melalui perumpamaan ini, bahwa kehidupan kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang selalu diundang oleh Tuhan, yang selalu menjadi umat-umat yang sudah diberikan kepercayaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mendatangi sebuah pesta, apa yang kita kerjakan? Kita menggunakan pakaian pesta. Bukan pakaian biasa-biasa saja. Bukan hanya pakai baju kaos oblong dan lain sebagainya. Maksud pakaian pesta adalah saudara mau menggambarkan bahwa kehidupan kita juga harus Allah mengerindukan dalam kehidupan kita menggunakan kehidupan daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan pakaian pesta dalam perjamuan. Kehidupan kita menggambarkan bagaimana menyiapkan diri kita merespon kehidupan kasih Allah dalam kehidupan kita, dan itulah yang harus kita lakukan, itulah yang kita kerjakan sebagai tamu-tamu yang diundang oleh Allah, sebagai umat-umat pilihan Allah. Kita bersama-sama harus menyadari bahwa kita diundang berarti kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu supaya respon kehidupan kita adalah kita juga melakukan kehidupan di dalam Tuhan. Itulah gambaran kehidupan dengan dikatakan kita harus masuk dalam perjamuan itu dengan menggunakan baju pesta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena di sini gambarkan jelas ketika ada kedebatan satu orang yang tidak berpakaian pesta, mereka diikat, mereka dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan gambaran ini mau menjelaskan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu melalui nas ini kita bersama-sama juga merindukan, mari kita bersama-sama juga masuk yang dikatakan kita juga masuk banyak yang dipanggil, tapi kita juga masuk sedikit yang dipilih. Oleh sebab itu supaya kita bisa tetap merasakan panggilan Allah dan tetap terpilih, mari apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, jangan kita salah gunakan. Mari baju kehidupan daripada Allah, baju pengajaran daripada Allah, yaitu firman Allah, jangan kita sia-siakan. Keteladanan Yesus, pengorbanan Yesus, kehidupan yang sudah diberikan Yesus, juga jangan kita sia-siakan. Itulah gambaran baju pesta. Pesta perjamuan anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semuanya selalu menggunakan baju-baju pesta itu. Pesta kehidupan dalam kemenangan iman di dalam Tuhan. Baju pesta kemenangan dalam iman adalah kita bersama-sama melakukan kehidupan dalam Tuhan. Kita senantiasa melakukan kehidupan dengan dasar kebenaran firman Allah. Dan kita juga melakukan kehidupan dengan dasar kasih Allah. Mari kehidupan itu juga kita jaga dan kita pelihara tatkala kita masih di tengah-tengah dunia, bahkan akan mengantarkan kita ke dalam perjamuan kawin yang kekal, yaitu ketika kita menghadap kepada Allah. Kita kembali kepada Tuhan supaya kita bersama-sama. Tuhan tidak akan mengatakan kepada kita, "Hei saudara, mengapa engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengikat kita dan mencampakkan kita ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Tentunya itu semuanya tidak ada yang mengharapkan itu. Tapi kita merindukan, datanglah kepadaku dan marilah ikut aku. Kita menuju kebahagiaan bersama Tuhan. Pasti itulah hal kerinduan kita semuanya. Jadi oleh sebab itu, melalui firman Allah sekali lagi, mari kita sebagai Tuhan, jangan kita salah gunakan waktu yang dalam kehidupan kita. Kita boleh mengurus ladang kita boleh mengurus usaha kita. Tapi lebih utama adalah, mari kita lebih mengandalkan Tuhan. Lebih takut kepada Tuhan. Lebih mengindahkan kehidupan dalam Tuhan. Bukan dengan kehidupan dunia kita lupa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mengendaki kehidupan demikian. Dan kemudian yang kedua, kita juga bersama-sama. Mari terus kita merespon kasih Allah, merespon perjamuan-perjamuan yang sudah dibuat oleh Allah. Perjamuan adalah gambaran kasih sayang Allah, kesabaran Allah, kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita akan masuk dalam pesta perjamuan hidup kekal bersama Tuhan. Mari, supaya kita bisa masuk dan kita bisa mendapatkan bagian dalam kehidupan kita yang sudah diwariskan, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Mari, kehidupan Allah kita jaga, kita pelihara. Baik dalam pribadi kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pekerjaan kita, lingkungan kita, dalam kehidupan gereja. Supaya itu semuanya menjadi kehidupan yang terindah dan terbaik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan melihat keindahan kasih-Nya melalui kehidupan kita bersama-sama, bagaikan baju pesta yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita bersama-sama bertanya, apakah dalam kehidupan kita, ketika segala sesuatu, apa yang kita perlukan, apa yang kita kerjakan, masihkah kita selalu ingat dengan Tuhan? Atau bahkan kadangkala dengan apa yang kita usahakan, kita menjadi lupa dengan Tuhan? Kemudian kita bersama bertanya dalam kehidupan kita, supaya hidup dalam kehidupan kita terus kita memakai kehidupan daripada Tuhan sebagai baju kehidupan, baju pesta, baju yang menyenangkan hati Allah. Ataukah kita masih memakai baju-baju dunia, baju yang tidak menyenangkan hati Allah, baju yang akan mengantarkan kepada penghukuman kekal? Tentunya jawabannya ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih jika sebentar Engkau telah mengajar kami dalam kebenaran firman. Bapa di surga, kami bersama-sama bersyukur karena kami diingatkan. Tatkala dalam kehidupan kami melakukan kehidupan usaha-usaha di tengah-tengah dunia ini. Karena begitu sibuknya kami seringkali Bapa menjadi lupa kepada Tuhan. Bahkan karena sibuknya, karena usaha-usaha yang kami lakukan semuanya mengalami keberhasilan. Kami lupa semuanya datang dari Tuhan. Sehingga tatkala kami lupa dengan Tuhan, justru kami tidak mengindahkan Tuhan. Kami tidak hidup dalam Tuhan. Bahkan Engkau juga mengingatkan kepada kami Bapa, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kami lupa juga melakukan kehidupan dari Tuhan. Yang Kau gambarkan bagaikan baju pesta perjamuan. Bapa di surga, terima kasih dengan gambaran itu, dengan pesta perjamuan, harusnya kami bersama-sama mengenakan baju kehidupan daripada Allah. Baju kehidupan rohani daripada Allah. Kami mendasari kehidupan kami dan kebenaran firman Allah.
Kami mendasari kehidupan dalam tuntunan, bimbingan, dan keteladanan kasih cinta kasih yang daripada Allah. Supaya dengan kehidupan itu menjadi kehidupan yang indah. Baik kehidupan yang menjadi indah bagi kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sesama kami. Bahkan boleh menjadi kepujian, kemuliaan nama-Mu. Bapa surga, mampukanlah kami untuk melakukan itu semuanya. Supaya kami bersama-sama juga menjadi orang-orang yang banyak dipanggil. Dan menjadi orang-orang yang juga sedikit yang dipilih. Biarlah itu menjadi bagian hidup dan kehidupan kami bersama-sama Bapa. Terima kasih Bapa surga atas kebenaran firman-Mu, materaikan kebenaran firman-Mu hati dan kehidupan kami. Bapa surga, demikian juga Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama juga menyatukan hati dan pikiran kami bersama-sama seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan berkati ya Bapa gereja-gereja Tuhan, baik gereja Tuhan secara fisik maupun secara rohani. Tuhan Kau berkati gereja-gereja kami secara rohani dalam kehidupan jemaat-jemaat, baik dalam gereja secara pribadi, gereja dalam keluarga maupun gereja dalam jemaat. Biar Engkau memberkati kami semuanya. Mampulah kami Bapa surga untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja, untuk terus melakukan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Bapa surga, Engkau berkati juga Bapa kami semua yang terlibat dalam tugas dan pelayanan. Tuhan berkati juga Tuhan dalam seluruh program-program kerja kami, baik program kerja pembangunan secara rohani maupun secara fisik. Tuhan memberkati. Bapa surga, kami juga serahkan kehidupan kami bersama-sama. Tuhan berkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, teristiwa dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati ya Bapa dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen, di mana-mana tempat, secara khususnya keluarga-keluarga Kristen jemaat GKE Murung Pudak. Tuhan memberkati kami, berkati kami selaku orang tua, selaku anak-anak remaja dan pemuda, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang miskin maupun orang kaya, orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpenjara. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami. Dalam segala rencana, dalam segala harapan, cita-cita kami, Tuhan juga memberkati kami. Bapa surga, demikian juga Tuhan, dalam berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan juga menolong dan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan juga memberkati dan menjamah setiap orang yang sakit di rumah pun rumah sakit, sehingga kami pun boleh mendapatkan kesembuhan, pertolongan, keajaiban daripada Tuhan. Bapa surga, demikian juga Tuhan, Engkau juga memberkati setiap umat-umat-Mu yang dipenuhi dengan sukacita dan ungkapan syukur. Terimalah Tuhan ucapan syukur umat-umat-Mu, tambahkan karunia berkat sukacita tambah sukacita, sehingga mereka semuanya semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mengucap syukur kepada-Mu. Bapa surga, demikian juga Tuhan, kami bersama-sama juga serahkan harapan masa depan kami semuanya Bapa ke dalam pengasihan Tuhan. Bapa surga, demikian juga Tuhan, kehidupan kami dalam berbangsa dan negara, Engkau senantiasa hadir tengah-tengah bangsa kami, tengah-tengah para pimpin negara kami. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada pemimpin negara kami, bahkan segenap warga Indonesia Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam kami bersama-sama merencanakan untuk membangun kehidupan bangsa ini, dalam rangka bersama-sama menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami sehingga semuanya Bapa dapat kami lewati, dapat kami hadapi, dan bahkan Corona juga boleh berlalu di tengah-tengah kehidupan kami, bangsa kami, bahkan dari tengah-tengah dunia ini. Bapa surga, biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami, harapan rencana masa depan kami semuanya Bapa, kami serahkan, pertaruhkan di dalam Tuhan. Inilah Bapa seluruh doa kami, semuanya kami pohonkan, pintakan segala kerendahan hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan dengan cara mengirimkan ke bank milik jemaat GKI Murung Pudak. Dengarkanlah nas pengantar. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta, milik, dan hasil tanahmu. Mari kita berdoa. Segala yang baik ialah kepunyaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur atas hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkat boleh nyata dalam kehidupan kami. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik Tuhan, kiranya Tuhan pergunakan untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan bagi pelayanan kami di tempat ini ataupun pelayanan diakonia kami selanjutnya. Begitu juga Tuhan, ajarkan kami untuk boleh mempergunakan berkat yang masih ada pada kami dengan penuh sukacita dan bijaksana. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 134, Terima kasih ya Tuhanku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang akan diakhiri dengan haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama akan mari ibadah kita dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.